Stilistika. Sobat semuanya, apakah Anda tahu apa itu stilistika? Stilistika adalah ilmu tentang penggunaan gaya bahasa secara khusus dalam karya sastra. Gaya bahasa tersebut mungkin disengaja dan mungkin pula timbul serta-merta ketika pengarang mengungkapkan idenya. Gaya bahasa sastra memang berbeda dengan gaya bahasa dalam pembicaraan sehari-hari. Gaya bahasa sastra adalah ragam khusus yang digunakan pengarang untuk memperindah teks. Secara garis besar, gaya bahasa sastra yang berupa stilistika ini dapat digolongkan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, ada yang namanya stilistika deskriptif. Kemudian, yang kedua disebut dengan stilistika genetis. Stilistika deskriptif merupakan stilistika yang mendekati gaya bahasa sebagai keseluruhan ekspresi kejiwaan yang terkandung dalam suatu bahasa dan meneliti nilai-nilai ekspresivitas khusus yang terkandung dalam suatu bahasa, yakni berupa morfologis, sintaksis, dan semantis. Sementara itu, yang dimaksud dengan stilistika genetis adalah gaya bahasa individual yang memandang gaya bahasa sebagai suatu ungkapan yang khas secara pribadi. Gaya bahasa sering menjadi faktor penentu diterimanya sebuah karya oleh publik penikmatnya atau oleh kritikus. Nah, di sisi lain, penelitian stilistika hendaknya sampai pada tingkat makna gaya bahasa sastra. Makna tersebut ada dua hal, yakni secara denotasi atau lugas dan secara konotasi atau kiasan. Kedua makna ini tentu akan saling berhubungan satu sama lain. Nah, sobat semuanya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kajian dengan stilistika. Di antaranya, yang pertama, menetapkan unit analisis, misalnya berupa bunyi, kata, frasa, kalimat, bait, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam puisi memang analisis dapat berhubungan dengan pemakaian, aliterasi, asonansi, rima, dan variasi bunyi yang digunakan untuk mencapai efek estetika. Yang ketiga, analisis diksi memang sangat penting karena ini tergolong wilayah kesastraan yang sangat mendukung makna dan keindahan bahasa. Kata dalam pandangan simbolis tentu akan memuat lapis-lapis makna kata dan kata tersebut akan memberikan efek tertentu dan menggerakkan pembaca. Kemudian yang keempat, analisis kalimat. Nah, analisis ini diletakkan atau ditekankan pada variasi pemakaian kalimat dalam setiap kondisi. Dan yang terakhir adalah kajian makna. Kajian makna gaya bahasa juga perlu mendapat tekanan tersendiri. Kajian makna hendaknya sampai pada tingkat majas, yaitu sebuah figuratif language yang memiliki makna bermacam-macam.